Story diawali dengan pasangan suami istri yang bernama Gerald dan Jessie. Di sini mereka sedang menuju penginapan yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Gerald. Gerald sendiri, ia sengaja memilih penginapan yang sangat nyaman dan indah untuk istri tercintanya. Tak ingin kemesraan mereka terganggu, di sini Gerald memiliki lokasi penginapan yang letaknya cukup jauh dan menyendiri, yang dimana jarang ada orang yang berada di tempat tersebut. Ketika hampir sampai ke tujuan, tiba-tiba mobil mereka terhenti karena kemunculan seekor anjing yang berdiri di hadapan mereka, yang ternyata anjing itu tengah memakan bangkai burung. Singkatnya, sesampainya di penginapan, terlihat Jessie sangat senang dan menikmati pemandangan di tempat tersebut, tak tanggung-tanggung. Bahkan, Gerald telah menyiapkan beberapa stok daging untuk mereka nikmati selama beberapa hari. Lalu tak lama, terlihat Jessie yang tengah memanggil anjing yang sebelumnya ia lihat. Ia berencana memberikan sedikit daging kepada anjing malang itu, dan benar saja, tak lama kemudian anjing itu pun mendatangi Jessie. Namun, ketika anjing itu hendak memakan daging pemberiannya, hewan itu pun mengurungkan niatnya lalu pergi. Sedangkan Gerald yang muncul, ia sedikit keberatan dengan sikap istrinya, lantaran daging yang ia persiapkan sangatlah mahal. Namun, di sini Gerald memahami kebaikan istrinya dan membiarkan daging itu tetap di tempatnya, agar si anjing kembali memakannya. Setelah hal tersebut, layaknya suami istri pada umumnya, di sini mereka mencoba membangkitkan cinta mereka kembali di ranjang. Bahkan, Gerald sampai harus meminum obat kuat perkasa agar Jessie terpuaskan. Seperti rencana mereka, di sini Jessie full setuju melakukan hubungan intim dengan suaminya dengan cara yang tak biasa. Lalu, Gerald pun datang dengan membawa borgol. Gerald sendiri, ia benar-benar berusaha so ekstrim di depan istrinya itu. Alhasil, Jessie pun dibuat cukup kaget terhadap pola dan tingkah sang suami. Tanpa berpikir panjang, Gerald pun memasangkan borgol di kedua tangan istrinya yang nampak pasrah. Tak hanya itu, di sini Gerald memperlakukan istrinya layaknya tawanan yang bisa diperlakukan semaunya. Sedangkan Jessie yang sebenarnya merasa tak nyaman, ia masih mencoba menerima permainan sang suami dan berusaha untuk menenangkan dirinya. Namun setelah beberapa kali mendapatkan perlakuan mengejutkan dari Gerald, dengan sedikit takut, Jessie pun meminta sang suami menyudahinya dan melepas borgol di tangannya. Namun, Gerald yang tidak menyadari dengan ketakutan istrinya, ia enggan menurutinya dan justru menyuruhnya berteriak. Dan lucunya, sejenak Jessie benar-benar merasakan bagaikan tawanan dalam bahaya. Meski ragu, tak urung ia berteriak meminta pertolongan. Namun, sikap Jessie justru malah menambah gairah sang suami yang tak menyadari kelemahannya. Terlebih ketika Gerald tiba-tiba menyinggung sosok ayahnya. Tanpa diduga, ternyata hal itu menimbulkan reaksi marah dari sang istri. Kini giliran Gerald yang keheranan dengan sikap istrinya. Dia berpikir istrinya kuper dan tak konsisten dengan rencana yang disepakati bersama. Sang istri merasa tak mengenali sang suami yang selama ini jarang menyetubuhinya. Tiba-tiba berubah ganas di ranjang. Sementara Gerald yang sebenarnya hambar dengan pasifnya Jessie selama ini membuatnya terpaksa harus meminum obat kuat yang semata-mata ingin menyelamatkan biduk rumah tangga mereka. Sementara Jessie yang memang rapuh hanya bisa berusaha terbebas dari rasa takutnya, yaitu dengan terus memaksa Gerald untuk melepaskan borgol di tangannya. Namun di sini Gerald memilih untuk tak melepaskan borgol tersebut. Berusaha untuk tak putus asa, Gerald kembali untuk mencubui istrinya. Namun kali ini sang suami berusaha melakukannya dengan lembut. Akan tetapi, lagi-lagi Gerald kembali mendapatkan penolakan. Bahkan perlawanan Jessie sampai menggigit bibir Gerald hingga mengakibatkan Gerald tersinggung dan membuatnya semakin kesal. Namun, Gerald tetap berusaha menyimpan kekesalannya hingga akhirnya sesuatu yang tak terduga pun terjadi, yang dimana Gerald harus ambruk lantaran serangan jantung dan akhirnya Gerald pun meningsoi tepat di atas tubuh Jessie. Awalnya Jessie masih mengira suaminya sedang ngeprank dirinya, namun ketika ia melihat tubuh Gerald yang terjatuh di lantai, barulah Jessie tersadar bahwa hal buruk tengah terjadi. Menyadari hal tersebut, di sini Jessie berusaha memanggil dan membangunkan suaminya. Dengan panik, ia mencoba berteriak meminta pertolongan sambil berusaha melepas borgol di tangannya. Tiba-tiba, kepanikannya semakin menjadi ketika nampak darah yang mengalir dari kepala Gerald. Menyadari suaminya sudah tak bernyawa, seketika itu juga ia pun berteriak ketakutan. Lalu meminta pertolongan sambil berusaha melepaskan borgolnya. Di sini, Jessie terus berteriak, namun karena daerah itu sepi dan terpencil, usaha Jessie pun hanya sia-sia.
Sehingga siang pun berganti malam dan tak ada satu orang pun yang datang menolongnya. Jesse pun mencoba menganggap semua hanya halusinasi. Ia pun terus mengajak bicara sang suami yang telah terbujur kaku di lantai. Sampai pada saatnya Jesse pun kelelahan. Hingga suatu ketika Jesse merasa ada sesuatu di luar sana, yaitu sesuatu yang mencoba mendekatinya. Alhasil Jesse pun berharap cemas sembari menunggu bayangan yang semakin mendekat ke kamarnya itu. Yang ternyata yang datang di kamarnya itu adalah seekor anjing yang sebelumnya ia beri makan. Di sini Jesse nampak kecewa lantaran anjing itu jelas tak akan mampu menolongnya. Lalu anjing itu semakin mendekat ke arahnya dan tiba-tiba hal itu membuatnya khawatir. Lalu Jesse berusaha mengusirnya. Namun anjing itu tak mau pergi dan kekhawatiran Jesse pun terjadi. Anjing itu mendekati mayat Gerald dan tak cukup di situ. Anjing itu pun merobek lengan suaminya dan yang lebih mengerikannya lagi, anjing itu memakan daging Gerald tepat di depan Jesse. Yang jelas saja, Jesse pun tersiksa dan ingin muntah. Namun tiba-tiba nampak sebuah tangan yang ternyata adalah Gerald yang sangat kesal dengan kedatangan anjing tersebut. Awalnya, di sini Jesse nampak lega melihat sang suami karena ia merasa tak sendiri. Lalu Jesse mengungkapkan penyesalannya kepada Gerald. Namun nyatanya, semua hanya halusinasi Jesse saja akibat dari situasi dan ketakutan yang dialaminya. Di sini, terlihat Jesse yang ternyata memiliki jiwa yang rapuh, terpaksa harus berjuang dan berbicara dengan isi kepalanya sendiri, yang menjelma menjadi sosok suaminya. Dan di mana melalui Gerald lah kini ia sadar situasi dan kenyataan di tempat tersebut, yaitu situasi di mana ia benar-benar sendiri hingga beberapa hari ke depan. Lalu kejadian flashback yang diungkap sosok imajinasi Gerald justru semakin membuat Jesse seakan menjadi lemah, bodoh, dan pasif. Merasa tertantang, Jesse pun akhirnya mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari borgol di tangannya, yang ternyata benar. Keberanian Jesse mampu membebaskan borgol tersebut. Namun lagi-lagi hal tersebut tetaplah imajinasi belaka. Jesse tetaplah lemah dan rapuh, namun tanpa ia sadari, akibat keberaniannya itu pula lah, sosok lain dalam dirinya tiba-tiba muncul dalam imajinasinya. Kini, dua sosok imajinasi inilah yang menemani kesendiriannya. Dua sosok yang saling terkait meski kadang saling kontradiksi satu sama lain. Provokasi yang dilontarkan Gerald terkadang membuatnya putus asa, ingin lari, bahkan pasrah. Sementara sosok lain dalam dirinya memiliki jiwa bebas yang menuntut Jesse untuk lebih berani mengambil sikap agar hal tersebut terbebas dari belenggu masa lalu. Bahkan belenggu yang saat ini tengah mengikatnya. Lalu di adegan ini terlihat betapa ketatnya borgol yang mengikat Jesse. Bahkan ia pun sampai kesulitan ketika berusaha meraih ponsel di sampingnya. Sedangkan kegagalannya pun menjadi bahan olokan Gerald. Yang dimana ketika Jesse sangat haus, ia sangat kesulitan untuk meraih gelas di atasnya. Namun sosok dirinya yang lain terus untuk menyemangatinya. Yang pada akhirnya ia pun berhasil meminum air itu. Sampai pada akhirnya Jesse kelelahan lalu tidur. Namun tak lama kemudian ia terbangun. Jesse yang diselimuti ketakutan, tiba-tiba kedatangan sosok yang aneh yang dianggapnya sebagai halusinasi. Lalu saat itu juga, sosok imajinasi Gerald kembali memprovokasinya. Bahwasannya sosok yang aneh itu bukanlah halusinasi. Jesse yang awalnya ragu dengan pendapat suaminya, akhirnya ia semakin takut ketika Gerald menunjukkan adanya jejak kaki dan perginya si anjing. Jelas hal tersebut adalah nyata. Kini ketakutan dan kecemasan Jesse semakin berat ketika ia mendapati kenyataan bahwa dirinya memang dalam situasi yang mengerikan. Lalu, Jesse yang merasa hidupnya diambang kematian, tiba-tiba muncul ingatan di masa lalu yang membuatnya trauma. Yaitu kejadian yang tak ingin ia ingat, bahkan ia ceritakan kepada siapapun. Ingatan Jesse itu tiba-tiba muncul dalam mimpinya. Terlebih ketika sosok Gerald menyuruhnya untuk tidur lalu memanggilnya tikus, yaitu sapaan Jesse ketika kecil. Sejak kecil Jesse sangat dekat dan sangat disayangi oleh ayahnya. Bahkan ayahnya lebih memilih membela dan melindunginya. Hingga pada suatu ketika, keluarga itu pergi ke pantai untuk melihat gerhana matahari. Lalu ketika Jesse tak ingin menaiki kapal, ayahnya lebih memilih menemaninya di tepi pantai dan membiarkan istri dan anak-anak yang lain menaiki kapal. Lalu, Jesse semakin bangga kepada sang ayah yang selalu sayang dan memilih menemaninya. Hingga pada saat itulah, Jesse yang sudah beranjak remaja mengalami kejadian yang membuatnya terbelenggu hingga saat ini. Yaitu sosok ayah yang selama ini ia percaya justru tega menghancurkannya di pantai tersebut. Ia harus mengalami pelecehan yang pelakunya adalah ayahnya sendiri. Wow,
Gerhana matahari yang seharusnya jadi momen dan pemandangan yang indah, justru kini selalu menjadi momok untuk Jessie saat itu juga. Daddy? Tak berselang lama Jessie terbangun dari mimpinya. Ia pun mengalami kesakitan yang luar binasa. Di sini Jessie menyadari apa yang selama ini telah membuatnya trauma hingga membelenggu jiwanya. Lalu Jessie masih berbicara dengan sosok Gerald dan dirinya yang bersumber dari otaknya. Melalui flashback mereka lah, Jessie menyadari mengapa ia memilih menikahi Gerald yang jauh lebih tua dan berprofesi sebagai pengacara sama seperti sang ayah. Lalu, dengan karakter yang hampir sama. Di kamar itu Jessie masih ditemani si anjing, sedangkan bangkai suaminya telah membusuk dan dikerumuni lalat. Keberadaan sosok tinggi dan mengerikan malam itu masih dianggapnya halusinasi oleh Jessie. Namun, Gerald selalu meyakinkannya dengan adanya jejak kaki nyata, dan kemungkinan sosok itu bakal datang lagi lalu menyerangnya. Dan yang lebih buruk lagi, bahwa si anjing pun akan memakan tubuh Jessie yang jauh lebih segar daripada tubuh suaminya yang telah menjadi bangkai. Sosok dirinya pun mengatakan bahwa hal itu sama seperti ayahnya yang akhirnya tertarik kepada Jessie, yaitu yang jauh lebih muda dan segar ketimbang ibunya Jessie. Jadi tak ada alasan bagi dirinya untuk terus menyalahkan ibunya yang memberikan rok pendek, dan justru melindungi ayahnya yang membuat Jessie sepakat mengubur kelakuannya, yang akhirnya justru membuatnya terbelenggu hingga saat ini. Sosok Gerald pun mengatakan inilah yang membuat rumah tangga mereka rapuh, karena tidak ada keterbukaan di dalamnya, sehingga masing-masing tidak benar-benar mengerti penderitaan masa lalu pasangannya. Namun kini dengan situasi dan kenyataan yang sekarang, Jessie harus melepaskan dirinya dari tempat tersebut, karena di sini Jessie tak ingin mati di mangsa anjing yang ada di hadapannya. Bahkan, ia tak ingin mati dengan sosok mengerikan tersebut. Lalu Jessie ingat sewaktu tangannya berdarah kemudian ditolong oleh ayahnya. Dari situlah Jessie mengetahui sifat darah yang licin dan saraf yang bisa dipulihkan nantinya. Sedangkan sosok yang berada dalam dirinya Jessie, ia mencempaskan hal itu. Namun, jiwa Jessie yang sudah mulai bebas, ia tak lagi takut. Justru dia bertekad untuk hidup dengan menyelamatkan diri, meski menerima resikonya. Tak lupa, Jessie pun mengucapkan salam perpisahan dan berpamitan dengan mereka. Dan ketika Jessie hendak mengselebet pergelangan tangannya, tiba-tiba sosok di kepalanya mengingatkan untuk tidak terlalu dalam, agar ia tak kehabisan darah mengingat kondisi Jessie yang telah dehidrasi. Dan benar saja, Jessie nekat mengselebet dan memaksa tangannya untuk lepas dari borgol tersebut, yaitu dengan bantuan darahnya yang licin. Singkatnya, setelah berhasil lepas dari borgol itu, dengan gemetar dan tertatih, di sini Jessie mencoba untuk meraih kunci di meja. Dengan menahan rasa sakit, Jessie pun membuka borgol tersebut. Setelah berhasil, kemudian Jessie pun membalut tangannya yang telah hancur. Namun sayangnya, tiba-tiba Jessie terjatuh pingsan dan tak berselang lama ketika Jessie tersadar. Di sini ia terkejut mendapati si anjing yang hendak mengoyak tubuhnya. Setelah berhasil mengusirnya, dengan terpaksa ia tinggalkan tubuh Gerald yang sudah nggak karuan bentuknya. Lalu, ketika Jessie hendak mengambil kunci mobil, di sini ia curiga dengan gelagat anjing yang seolah menghindari seseorang. Dan benar saja, Jessie kembali didatangi sosok misterius seperti sebelumnya. Tapi anehnya sosok itu tidak mencelakai Jessie. Lalu Jessie yang entah kenapa memberikan cincinnya kepada sosok tersebut. Kemudian Jessie pun pergi, yang pada akhirnya Jessie berhasil mengendarai mobilnya. Kemudian pergi dari rumah tersebut. Namun, lagi-lagi ia masih berhalusinasi bahwa ia telah jauh meninggalkan tempat itu. Ia tersadar bahwa sosok makhluk tadi memanggilnya. Alhasil mobil Jessie tanpa sengaja menabrak pohon. Namun beruntungnya saat itu ada petugas patroli. Alhasil Jessie pun berhasil mendapat pertolongan. Setelah sembuh, Jessie melanjutkan hidupnya. Lalu ia menulis kisah yang dialaminya. Kemudian ia buka pelayanan bagi orang-orang, yaitu yang memiliki masalah kepribadian yang serupa dengannya. Sementara Gerald dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Jessie pun menerima dana asuransi dan bisnis sang suami. Sedangkan makhluk misterius itu ternyata memang nyata adanya. Dan sosok itu memiliki nama, yaitu Raymond Andrew Jobber. Pria itu menderita penyakit akromegali, yaitu proses pembesaran wajah, tangan, dan kaki secara progresif. Dan Raymond sendiri merupakan sosok kriminal yang tengah diburu polisi, tapi kini ia telah ditahan. Sedangkan Jessie, ia memang merasa beruntung karena dia masih selamat, lantaran korban kejahatan Raymond semuanya adalah laki-laki. Kemudian Jessie menghadiri persidangan Raymond yang ramai diliput media. Di persidangan itu, Raymond menghadapi 16 tuduhan penerobosan dan pengerusakan.
18 tuduhan pelecehan, 8 tuduhan pembunuhan tingkat 1, dan 21 tuduhan mutilasi. Wow. Tanpa diduga ketika Raymond melihat Jesse di persidangan, justru Raymond menganggap Jesse adalah tak nyata. Tapi, tidak dengan Jesse yang jiwanya telah terbebas. Ia dengan berani mendekati sosok itu dan berkata, "Kau jauh lebih kecil dari yang kuingat." Setelah itu, Jesse yang merasakan kelegaan, dia pastikan tak akan ada lagi belenggu yang mengikatnya. Karena pada dasarnya, ia tahu bahwa orang yang melindunginya adalah monster itu sendiri. Lalu, tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.